Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Amiruddin Saleh MS selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. David Rizar Nugroho MSI selaku dosen moderator saya. Dan teman-teman yang telah hadir dalam seminar saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Nur Hasanah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penulisan makalah seminar saya yang berjudul Peran Manajemen Hubungan Media dalam Proses Produksi Dialog Kita Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut adalah hal-hal yang melatar belakangi penulisan makalah seminar saya. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi, menurut De Vito dalam Paramita, ialah suatu tindakan oleh suatu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh suatu gangguan yang terjadi dalam suatu konteks tertentu yang mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Yang kedua adalah kegiatan hubungan masyarakat. Kegiatan hubungan masyarakat ialah pada hakikatnya merupakan kegiatan komunikasi itu sendiri. Humas telah menjadi suatu fondasi dalam suatu perusahaan untuk mendukung segala kegiatan organisasinya. Humas telah berfungsi menumbuhkan citra yang baik antara komponen yang satu dengan yang lain pada suatu perusahaan atau organisasi. Melalui aktivitas media relation yang baik, akan meningkatkan citra yang positif bagi suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri. Aktivitas Humas di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dilakukan oleh bagian manajemen hubungan media, kelembagaan masyarakat, dan protokol pada subbagian hubungan media. Subbagian hubungan media telah merealisasikan kegiatan rutin setiap bulannya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yaitu kegiatan dialog kita atau kinerja dan fakta. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, rumusan masalah yang terdapat dalam makalah seminar saya ialah: yang pertama, bagaimana profil dari kegiatan rutin dialog kita di Kementerian Keuangan. Yang kedua ialah bagaimana peran manajemen hubungan media dalam proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi kegiatan rutin dialog kita di Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir ialah apa saja hambatan yang dialami saat proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi kegiatan rutin dialog kita di Kementerian Keuangan, dan bagaimana cara mengatasinya. Tujuan dari penulisan makalah seminar saya ialah yang pertama, untuk mendeskripsikan profil dari kegiatan rutin dialog kita Kementerian Keuangan. Yang kedua, menjelaskan peran manajemen hubungan media dalam proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi dialog kita di Kementerian Keuangan. Yang ketiga ialah menjelaskan hambatan yang dialami saat proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi dialog kita Kementerian Keuangan, dan bagaimana cara mengatasinya. Pengumpulan data dan informasi ini saya lakukan pada saat melaksanakan praktik kerja lapangan di subbagian hubungan media, bagian manajemen hubungan media, kelembagaan masyarakat, dan protokol pada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 yang beralamat di Jalan Dr. Juanda 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Data yang terdapat dalam makalah seminar saya ialah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang secara langsung saya dapatkan selama praktik kerja lapangan berlangsung. Sedangkan data sekunder ialah data yang secara tidak langsung saya dapatkan untuk memenuhi informasi. Instrumen yang saya gunakan dalam penulisan hasil makalah seminar saya ialah alat perekam suara, kamera, komputer, dan daftar pertanyaan. Sejarah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mulai dari zaman kerajaan hingga sekarang, negara Indonesia telah memiliki pengelola keuangan negara untuk memastikan tercapainya pembangunan suatu ekonomi negara. Pada perjalanannya, Kementerian Keuangan telah berganti nama dan juga struktur organisasi sesuai dengan menteri yang menjabat pada saat itu. Departemen Keuangan telah resmi berganti nama menjadi Kementerian Keuangan pada tahun 2009. Kementerian Keuangan ialah kementerian negara di lingkungan pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu negara. Peranan vital tersebut adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan
telah dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati sejak tanggal 26 Juli 2016 hingga sekarang. Berikut ialah visi misi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Visinya ialah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21. Sedangkan misi yang pertama ialah mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Yang kedua ialah menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan. Yang ketiga ialah mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum. Yang keempat ialah memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Serta misi yang terakhir ialah mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi. Berikut ialah pembahasan pertama pada makalah seminar saya, yaitu Profil Dialog Kita Kementerian Keuangan. Tugas Subbagian Hubungan Media ialah melakukan segala aktivitas komunikasi dan layanan informasi melalui kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa cetak nasional, internasional, daerah, serta media massa elektronik. Kegiatan media briefing yang dilaksanakan oleh Subbagian Hubungan Media Kementerian Keuangan merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan sebagai dasar pemahaman kepada publik mengenai relasi media yang dijalankan Kementerian Keuangan. Salah satu relasi media yang dijalankan oleh Subbagian Hubungan Media ialah dengan merealisasikan kegiatan dialog kita atau dialog kinerja dan fakta. Dialog kita merupakan kegiatan bincang-bincang dengan narasumber, di mana topiknya ialah topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Tentu saja topik ini sudah sesuai dengan topik agenda mingguan atau bulanan yang sudah direncanakan oleh bagian manajemen strategi dan komunikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dialog kita diadakan setiap hari Jumat pada minggu pertama di setiap bulannya. Subbagian Hubungan Media berharap dengan diadakannya dialog kita Kementerian Keuangan ini akan meningkatkan intensitas pemberitaan Kementerian Keuangan di media. Berikut ialah pembahasan yang kedua dalam makalah seminar saya, yaitu peran manajemen hubungan media dalam proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi dialog kita Kementerian Keuangan. Pada dasarnya, suatu penyelenggara kegiatan akan melaksanakan 3 tahapan untuk membentuk suatu kegiatan, yaitu proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Begitu juga dengan Subbagian Hubungan Media melakukan 3 tahapan tersebut untuk merealisasikan kegiatan dialog kita. Yang pertama ialah proses praproduksi. Proses praproduksi ialah proses perencanaan yang matang yang dilaksanakan untuk mempersiapkan dan dilakukan dalam persiapan sebuah proses praproduksi. Proses praproduksi dialog kita Kementerian Keuangan meliputi beberapa hal, yaitu menyiapkan proposal dialog kita Kementerian Keuangan, mengadakan rapat untuk membahas dialog kita secara lebih lanjut, menyiapkan lokasi, menyiapkan konsumsi, menghubungi narasumber, dan yang terakhir ialah menghubungi audiens atau media. Tahap yang kedua merupakan tahap produksi. Tahap produksi merupakan realisasi dari rencana kerja dari agenda sebelumnya pada proses praproduksi. Pada proses produksi, Subbagian Hubungan Media melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, menyiapkan absensi untuk audiens atau media yang hadir pada dialog kita Kementerian Keuangan. Yang kedua, menyiapkan segala hal terkait dengan pelaksanaan dialog kita Kementerian Keuangan. Dan yang ketiga ialah pemberian kuesioner efektivitas dialog kita Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai evaluasi dialog kita Kementerian Keuangan selanjutnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap pasca produksi. Di tahap pasca produksi ini, dialog kita Kementerian Keuangan telah selesai dilaksanakan. Subbagian Hubungan Media akan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan rekapan pembahasan dialog kita Kementerian Keuangan dalam bentuk siaran pers, dan yang kedua ialah memberikan informasi selengkapnya kepada media yang telah hadir dalam dialog kita Kementerian Keuangan. Berikut ialah pembahasan yang terakhir dalam makalah seminar saya, yaitu hambatan dan solusi. Dialog kita Kementerian Keuangan memiliki 2 hambatan, yaitu hambatan teknis dan hambatan non-teknis.
Hambatan teknis merupakan hambatan yang terkait dengan proses dokumentasi dialog kita. Sebagian hubungan media memiliki solusi, yaitu meminjam alat dokumentasi seperti kamera kepada bagian manajemen publikasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk hambatan teknisnya ialah gangguan psikologi, di mana sebagian hubungan media memiliki solusi untuk tetap bersikap ramah kepada media yang hadir. Yang kedua ialah gangguan semantik, di mana sebagian hubungan media memiliki solusi untuk mengundang media yang pernah hadir dalam kegiatan Kementerian Keuangan untuk memudahkan pemberian informasi. Yang terakhir ialah keterlambatan para audiens, di mana solusi yang diberikan oleh sebagian hubungan media adalah memberikan siaran pers. Berikut ialah simpulan dari makalah seminar saya. Yang pertama ialah profil dialog kita merupakan media briefing dari sebagian hubungan media Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk menjelaskan background atau perspektif terhadap isu dan bukan menanggapi isu. Simpulan yang kedua ialah peran praproduksi meliputi penyiapan proposal dialog kita Kementerian Keuangan, pengadaan rapat untuk membahas dialog kita secara lebih lanjut, penyiapan lokasi, penyiapan konsumsi, menghubungi narasumber dan menghubungi audiens atau media. Peran di produksi meliputi penyiapan absensi kepada audiens yang hadir dalam dialog kita, pemeriksaan segala hal lain yang terkait dengan pelaksanaan dialog kita, dan yang terakhir ialah pemberian kuesioner efektivitas dialog kita. Peran proses pada pasca produksi ialah perekapan hasil pembahasan press release atau evaluator kegiatan seperti survei, observasi, wawancara kepada media yang menghadiri dialog kita, dan pemberian informasi tambahan kepada media. Simpulan yang ketiga ialah hambatan teknis, berupa kurangnya media dokumentasi, solusinya dengan meminjam kamera atau media dokumentasi lainnya kepada divisi lain, yaitu bagian manajemen publikasi. Adapun hambatan non teknis ialah gangguan psikologi, gangguan semantik, dan keterlambatan audiens yang hadir, dengan solusi memberikan siaran pers atau memberikan informasi kepada media. Selain itu juga mengontrol kehadiran media agar tidak terlambat dalam dialog kita Kementerian Keuangan. Berikut saran yang dapat saya sampaikan kepada sebagian hubungan media Kementerian Keuangan, yaitu memperbaiki kualitas kerja sebagian. Yang kedua, memperbarui ide dialog kita setiap bulannya. Selanjutnya, rundown harus sesuai. Selanjutnya, pengadaan media dokumentasi harus memadai seperti kamera dan alat dokumentasi lainnya. Pemberian materi atau pengertian terkait istilah-istilah yang masih asing kepada media. Dan yang terakhir ialah mengontrol media atau audiens yang hadir agar datang tepat waktu dalam dialog kita Kementerian Keuangan. Berikut ialah daftar pustaka yang saya dapatkan untuk melengkapi informasi dalam makalah seminar saya. Sekian presentasi hasil makalah seminar saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam seminar saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.